Bab 655 mau menghancurkan planet Halimun. Tidak enak. Ucapan Della buat orang-orang kebingungan. Bagaimanapun juga, Lyria cuma memakai aturan alir darah terhadap dia. Devan juga sudah memulihkannya. Kenapa bisa merasakan tidak enak? Apa mungkin kamu pakai teknik lain terhadap dia? Devan mencengkeram leher Lyria sambil menanyainya dengan wajah muram. Lyria geleng kepala, dengan ekspresi sengsara. Wajah dia juga pucat pasi. Darahnya sudah mengalir banyak. Sama sekali tak bisa henti. Betul juga, kamu juga tak mungkin tahu banyak aturan kosmik. Devan melepas Lyria. Dia jalan ke hadapan Della, mau mengecek keadaannya. Tapi kelihatannya tak menemukan apapun. Tubuhnya kelihatan baik-baik saja. Selain kekuatan yang dia aktifkan sebelumnya di tubuhnya, tak ada penyebab lain yang merugikan. Aturan alir darah G yang barusan diberikan padanya langsung hilang sesudah kekuatan aturan Devan mulai diaktifkan. Lagipun, aturan kosmik Lyria jauh di bawah aturan kosmik Devan. Devan bingung. Dia memegang dagu dengan raut wajah kebingungan. Tak disangka, di dunia ini ada hal yang tak dia tahu. Apa mungkin, aturan kosmik yang dia pakai pada Della punya efek samping? Tapi, aturan yang dia pakai cuman mengembalikan aliran darah yang keluar, masuk lagi ke dalam tubuh. Seharusnya tidak menimbulkan efek apapun pada Della. Dengan tambahan aturan kosmiknya, kalau saat ini Della bertarung dengan orang lain, kalau ada pendarahan, darah segar bakal mengalir kembali dengan sendirinya. Terus kenapa Della merasa tidak enak? Aneh sekali. Kak, kamu tahu kenapa begini? Devan cuman bisa memandang ke arah Eliana. Eliana geleng kepala sambil bicara, "Junior, kamu sendiri saja tak tahu, apalagi aku." Eliana memandang Jerry lagi. Ingin menanyai Jerry, ada apa sebenarnya? Walau dia lebih kuat dari Jerry, tapi pengalamannya tidak sebanyak Jerry. Jerry juga tak mengerti. Wajah Della memerah. Sepertinya, semakin parah. Akhirnya, waktu orang-orang kebingungan, Della berbisik, "Itu, Tuan, apa kamu sebelumnya memakai kekuatan aturan padaku?" Walaupun kekuatan Della cuma alam empera, tapi bagaimanapun juga dia muridnya Jerry, dan Jerry itu gurunya Eliana. Jadi, tentu paham beberapa hal khusus dari Master Kosmik. Master Kosmik bisa memakai kekuatan aturan. Devan menganggukkan kepala sambil bicara, "Benar, aku memakai aturan menghentikan pendarahan padamu. Kalau tubuhmu cedera dan mengalami pendarahan, darah akan mengalir kembali dengan sendiri, tapi ini tak akan membahayakanmu." Della menganggukkan kepala waktu dengar hal ini, lalu mengatakan, "Tuan, mungkin itu masalahnya." Devan memegang kepala, dia tak paham. Tapi, dia tetap menghilangkan kekuatan aturan di dalam tubuh Della. Waktu Devan menghilangkan kekuatan aturan, Della kelihatan membaik. Dia pun kelihatan lebih santai. Aneh. Devan sangat penasaran. Seketika, Eliana sepertinya pun paham. Ternyata begitu. "Kak, kamu tahu apa yang terjadi?" Devan tanya dengan wajah penasaran. Eliana terkekeh sambil bicara, "Junior memang bodoh, kadang wanita berdarah, bukan berarti terluka." Devan tertegun. Kemudian langsung bereaksi. Dia langsung kelihatan canggung. Benar. Wanita memang makhluk hidup yang bakal berdarah. Kadang, berdarah itu hal yang normal, tidak berdarah, malah tidak normal. Della tentu normal. Setelah dikenai aturan kosmik Devan, darah yang seharusnya mengalir, jadi berhenti mengalir, tentu saja tidak normal. Itu, maaf ya, adik Della. Setelah tahu masalahnya, Devan mengusap kepala dengan malu.
Della merasa benar-benar malu sampai tak bisa bicara. Itu, aku duluan. Della merasa hari ini benar-benar luar biasa membuat malu, lebih baik hilang dulu sebentar. Sehabis Della pergi, Jerry mendatangi Devan dengan raut wajah aneh. Itu, jangan-jangan kamu juga. Devan memandang Jerry. Aku, tidak, aku cuman mau tanya kekuatan aturanmu ini tahan berapa lama. Jerry menanyakan dengan wajah memerah. Walau dia sekarang tidak berdarah, tapi dalam beberapa hari lagi, dia akan berdarah. Bukankah nanti waktunya tiba, dia bakal sama seperti Della? Terlebih saat itu tidak ada Devan. Bisa-bisa mati lemas. Devan langsung paham. Segera menghilangkan aturan kosmik di tubuh Jerry. Seketika, Venus Halimun merinding. Devan ternyata master kosmik. Apalagi, membuat seorang master kosmik tingkat pertama berdarah tanpa henti. Sebagai seseorang yang baru saja mencapai tingkat kosmik, Venus Halimun bisa merasakannya. 2 orang yang dihabisi Devan dan 1 lagi berdarah tanpa henti. Mereka pasti jauh lebih hebat. Tapi tetap saja langsung dihabisi sesaat oleh Devan. Sehebat apa kekuatan Devan sebenarnya? Oh iya, bukannya 10 kaisar diminta berkumpul di Athenos atau Halimun? Kenapa selain kita 2, tidak ada kaisar yang datang? Apa mereka semua pergi ke Halimun? Eliana agak kebingungan. Benar, aku juga terima kabar. Ada 7 master luar galaksi sudah tiba di istana Kaisar Halimun dan 8 kaisar sisanya sudah tiba di Halimun. Saat ini, Venus Halimun bicara. Sebenarnya, dia sudah terima kabar ini dari awal. Tapi dia tidak sempat mengatakannya. Semuanya ke Halimun. Bukankah ini artinya mereka meremehkanmu, Kak? Devan mengerutkan kening. Aku rasa mereka bukan meremehkan, tapi takut. Coba pikirkan, di seluruh galaksi cuma ada 1 tingkat master kosmik yang diketahui cuma Eliana saja. Jadi siapa yang kemungkinan membunuh utusan Batu Hara? Tentu saja itu adik Eliana. Kalau mereka datang ke Athenos, lalu dianggap sebagai kaki tangan, bagaimana? Venus Halimun bicara. Benar, 8 kaisar itu memang ketakutan. Master luar galaksi cuma berpesan ke semua bintang, sudah bagaikan dewa. Kalau nanti dianggap sebagai kaki tangan dalam pembunuhan utusan Batu Hara, lalu dimusnahkan bersama, harus bagaimana? Kalau begitu kita sekarang pergi ke istana Kaisar Halimun, Devan mengatakan sambil menyipitkan mata. Tapi, di seberang ada 7 master luar galaksi. Venus Halimun merasa agak cemas. Walau Devan sudah menunjukkan kekuatan tempurnya yang benar-benar kuat, tapi jumlah lawannya 7 orang. Apa Devan bisa jadi lawan mereka? Venus Halimun, kamu pasti sudah pernah lihat orang-orang ini. Apa kamu tidak takut mereka akan menyakiti rakyat Imperium Halimun? Devan bertanya sambil menyipitkan mata. Saat ini, Venus Halimun menerima beberapa pesan. Dia seketika menegang. Ada apa, Kak Halimun? Eliana bertanya. Venus Halimun menelan ludahnya dan mengatakan, aku baru saja dapat kabar kalau 7 master luar galaksi sedang bersiap menghancurkan planet Halimun. Apa? Devan dan Eliana sama-sama kaget sehabis dengar ucapan Venus Halimun. Bab 656 membantai 1 miliar makhluk hidup. Planet Halimun, Istana Kaisar Halimun. Mereka mau apa? Raut wajah kedepalan Kaisar seketika menegang. Mereka barusan seakan dengar sesuatu yang luar biasa. Karena ketujuh orang ini bosan, mereka melakukan taruhan, butuh berapa banyak serangan untuk bisa menghancurkan planet Halimun. Planet Halimun jauh lebih kecil dari planet Athenos.
Serangan bertubi-tubi dari 7 master pejuang kosmik kemungkinan bisa menghancurkan planet Halimun. Walaupun ukuran planet Halimun cuma 1/10 dari ukuran planet Athenos. Tapi karena ini imperium peringkat kedua teratas di galaksi, kehidupan di dalamnya tidak kalah banyak dengan kehidupan di Athenos. Di Athenos ada hampir 100 miliar makhluk hidup. Dan Halimun ada hampir 50 miliar. Begitu planet Halimun hancur, 50 miliar nyawa bakal musnah dalam sekejap. Selain 50 miliar nyawa di planet Halimun, ada juga ke-8 kaisar. Mereka semua belum mencapai tingkat kosmik. Begitu planet besar seperti planet Halimun hancur, pasti bakal tewas. Kalau mau selamat dari ledakan planet, paling tidak harus sampai tingkat murid kosmik. Tadinya, ke-8 kaisar berpikir orang-orang ini sedang main-main. Tak diduga, ke-7 master pejuang kosmik malah terbang ke atas langit. Bahkan, melancarkan serangan pada planet Halimun. Boom, boom, boom. Suara yang menggemparkan bergema di planet Halimun. Seluruh planet bergolak. Gemparan dahsyat menyebar di seluruh planet itu. Untung saja, kekuatan orang-orang planet Halimun termasuk lumayan. Ledakan ini tidak bisa membunuh mereka. Tapi wilayah yang terkena serangan, tentu sudah musnah semua kehidupannya. Serangan gabungan dari 7 master pejuang kosmik. Sama seperti ditabrak asteroid. Di sisi lain Halimun, muncul gumpalan asap setinggi diameter Halimun. Walaupun serangan ini tidak menghancurkan Halimun, tapi berdampak besar pada Halimun. Mungkin beberapa tahun ke depannya, planet Halimun akan dilanda bermacam gempa dan bencana. Dan jumlah orang planet Halimun yang tewas karena dampak ini pasti melebihi 1 miliar. 8 kaisar memandangi gumpalan asap besar di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Orang-orang ini ternyata serius. Tapi, mereka tak berani memakai segel teleportasi untuk kabur. Karena ke-7 master luar galaksi tak akan membiarkan mereka pergi. Keringat dingin membasahi dahi ke-7 orang itu. Tak waras, sungguh gila. 1 miliar nyawa hilang begitu saja. Dan alasan mereka menyerang planet Halimun cuman untuk mengetes berapa kali serangan bisa menghancurkan planet Halimun. Untung saja, ke-7 master pejuang kosmik ini tidak terus menyerang Halimun. Mereka kembali ke istana Kaisar Halimun. Hahaha, gimana? Serangan gabungan barusan membuat dampak yang sangat besar. Paling 100 serangan sudah bisa menghancurkan planet Halimun. Aku menang. Kalian beri aku 10.000 kepeng kosmik. Salah seorang pejuang kosmik berjanggut, mengatakan sambil senyum. Hei, kalau tahu, aku juga bakal bilang 100 kali. Tak disangka, planet ini tak tahan dengan serangan. Aku kira butuh beratus-ratus serangan baru hancur. Selain master pejuang kosmik berjanggut, 6 orang lainnya menyerahkan 10.000 kepeng kosmik pada master pejuang kosmik berjanggut. Percakapan antara orang-orang ini sangat mengejutkan ke-8 kaisar. Mereka menyerang Halimun cuma karena taruhan. Demi 10.000 kepeng kosmik. Tapi, 10.000 kepeng kosmik ini setara dengan 1 triliun batu hara. Di semesta, 1 triliun batu hara bisa membeli sebuah planet kecil. Tapi, karena taruhan mereka, 1 miliar orang mati. Tapi kalau dilihat dari reaksi mereka, kelihatan Wah yang barusan tewas bukanlah 1 miliar orang, tapi 1 miliar serangga. Sekarang, ke-8 kaisar gemetar karena takut. Tidak berani bicara. Ke-7 master kosmik ini benar-benar lebih menakutkan dari iblis hantu. Semuanya tenanglah, asal kalian patuh, kami tak akan melakukan apapun pada kalian. Melihat kedepalan kaisar itu ketakutan, master pejuang kosmik wanita bernama Handas mengatakan sambil terkekeh. Sekarang,
tiga sosok muncul di istana kaisar. Mereka itu Devan, Eliana dan Venus Halimun. Begitu ketiga orang itu muncul, mereka langsung kaget melihat pemandangan di depannya. Cuma kelihatan gumpalan asap besar di planet Halimun. Gumpalan asap menjulang tinggi ke langit, tak terlihat seberapa tinggi. Bisa jadi, ketinggiannya hampir sama dengan diameter planet Halimun. Apa ini? Wajah Venus Halimun seketika menegang. Planet Halimun diserang. Ini setidaknya ulah beberapa master pejuang kosmik, Devan mengatakan dengan suara berat. Walaupun begitu, Venus Halimun sudah menerima kabar bahwa para master luar galaksi bakal menyerang planet Halimun. Tapi bukankah baru saja jarak antara dia menerima pesan dan waktu pesan itu dikirim kembali cuma 1 menitan saja. Cuma dalam 1 menit, lawan sudah menyerang planet Halimun. Terlebih, kalau lihat besarnya gumpalan asap yang tersebar. Paling tidak, ratusan juta orang akan mati karena ini. Tidak. Venus Halimun berlutut merasa sesak. Air mata berdarah pun mengakir dari matanya. Mereka itu rakyatnya. Kenapa orang-orang itu kejam sekali? Tuan, kamu harus balaskan dendam mereka. Asal kamu habisi beberapa master luar galaksi itu, Venus Halimun bersedia melayanimu sebagai budak di kehidupan ini. Venus Halimun berlutut di hadapan Devan sambil mengatakan dengan ekspresi kesakitan. Devan langsung membantunya berdiri. Lalu mengatakan, tenanglah, mereka tak akan bisa kabur. Sekarang, ekspresi Devan juga kelihatan sangat dingin. Jadi ini master dari area bintang tingkatan tinggi. Benar-benar tak menganggap orang-orang dari area bintang tingkat rendah sebagai manusia. Habisi orang sesuka hati. Terlebih, jumlah orang yang tewas dalam satu waktu sampai ratusan juta. Devan pun pernah membunuh 1 miliar orang. Tapi dia memakai roulette penentu kematian dan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi lawan menghabisi 1 miliar orang seketika. Kalau sampai mereka menghancurkan planet Halimun, puluhan miliar orang sudah pasti tewas. Sekarang kelihatannya, mereka akan menghampiri lawan. Di mana mereka? Tanya Devan. Mereka ada di istana Halimun, akan kubawa kalian ke sana. Venus Halimun mengatakan dengan gigi terkatup. Istana Halimun. Tak lama, 3 sosok muncul di istana Halimun. Kalian 2, Venus Halimun dan Venus Athenos, kan? Jorten mengatakan. Dia sudah pernah lihat gambar dari 2 Venus itu. Aku tak menduga, orangnya lebih cantik dari gambar. Master pejuang kosmik lainnya dengan Loren pun ikut bicara. Tapi, siapa kamu? Kamu juga seorang kaisar. Mendadak, orang-orang sadar kalau selain 2 Venus, ada seorang pria. Pertemuan kali ini, cuma Bull dihadiri penguasa imperium. Karena tak punya kualitas seperti itu.